Halo sahabat Oscar Channel, Angkatan Laut AS ingin lebih banyak 15 fregat generasi baru. Fregat yang direkayasa Fincantieri Marinette Marine telah mengambil lebih banyak lintasan perkembangannya sendiri untuk menggabungkan kemampuan perang maritim jenis pesisir serta potensi tempur terbuka, atau air biru. Angkatan Laut melonjak maju dengan rencana ambisius barunya untuk memproduksi sebanyak 15 fregat baru dalam 5 tahun ke depan. Bersamaan dengan perkembangan itu, rencana Dinas Militer untuk integrasi senjata dan teknologi mulai terbentuk. Jelas Angkatan Laut bermaksud untuk merancang kapal ini dalam apa yang dapat disebut sebagai kapasitas serangan ganda, yang berarti kapal akan dibangun untuk perang pesisir dan perang air biru di laut terbuka. Beberapa indikasi teknologi yang sekarang sedang disempurnakan oleh Angkatan Laut melalui simulasi, menunjukkan harapan besar bahwa pendekatan seperti itu memang dapat dicapai. Meskipun awalnya dirancang sebagai kapal tempur littoral, LCS, atau platform tipe LCS yang lebih dapat bertahan, fregat yang direkayasa Fincantieri Marinette telah mengambil lebih banyak lintasan perkembangannya sendiri untuk menggabungkan kedua jenis kemampuan perang maritim pesisir sebagai serta potensi tempur terbuka, atau air biru. Misalnya, rencana awal untuk fregat tahun lalu tidak jelas atau pasti bahwa kapal akan mengintegrasikan peluncuran rudal sistem peluncuran vertikal, VLS, namun kapal saat ini dalam pengembangan akan mencakup sebanyak 32 VLS. Kapten Kevin Smith, manajer program fregat kelas Constellation, mengatakan kepada hadirin di Simposium Ruang Udara Laut Liga Angkatan Laut. Ini akan membutuhkan rekayasa antarmuka teknologi yang dibuat dengan baik antara sistem pengendalian kebakaran VLS dan kapal Aegis radar, Smith menjelaskan lebih lanjut. Membuat kapal berkemampuan radar Aegis, terutama dengan dimasukkannya konfigurasi Baselin 10 tercanggih, secara besar-besaran meningkatkan kemampuan pertahanan rudal udara dan jelajah yang digabungkan menjadi kemampuan pertahanan rudal balistik. Sebagian besar kapal perusak dan kapal penjelajah Angkatan Laut AS berkemampuan Aegis, kapasitas teknologi yang sebenarnya sangat memperkuat kemampuan untuk melacak dan menghancurkan berbagai macam ancaman rudal. Kemampuan pertahanan yang diberdayakan Aegis termasuk melawan rudal anti kapal dan bahkan rudal balistik antar benua yang mendekati atmosfer bumi dalam fase terminal dengan senjata pencegat SM-3 Blok IA yang lebih besar dan jarak jauh yang baru dikonfigurasi. Keberhasilan misi semacam ini sangat bergantung pada sinergi, penggabungan, dan integrasi sistem pengendalian tembakan Aegis dengan Enterprise Air Surveillance Radar, EASR, yang diproduksi Raytheon, jelas Smith. Kami mencoba untuk menghilangkan semua risiko yang kami bisa dengan integrasi Aegis dengan radar EASR, kata Smith. Kami sedang bekerja sekarang untuk membuat investasi semacam itu. Anda tidak dapat membuang segala jenis integrasi. Jika ada kesempatan untuk membakar risiko, Anda harus mengambilnya. Kami tidak ingin ini diperkenalkan di tepi pantai. Jenis atribut ini tentu saja dapat membantu mempertahankan diri dari segala jenis rudal balistik yang diluncurkan dari darat atau rudal anti kapal. Kapal ini juga dipersenjatai dengan senjata Raytheon Kongsberg yang disebut Naval Strike Missile, Raytheon Rolling Airframe Missile untuk pertahanan dan serangan kapal yang lebih dekat dan tentu saja kemampuan untuk meluncurkan rudal SM-3 jarak jauh yang sangat presisi, SM-6 rudal dan rudal Tomahawk, Smith menjelaskan. Namun, terlepas dari daya tembak yang berat ini, fregat tidak dimaksudkan untuk hanya meniru kapal penjelajah atau perusak Angkatan Laut AS karena direkayasa dengan sistem anti kapal selam dan perang permukaan multifungsi seperti LCS. Atribut ini dikombinasikan dengan draft yang lebih dangkal jika dibandingkan dengan kapal penjelajah dan kapal perusak yang lebih dalam, akan memungkinkan fregat untuk berhasil terlibat dalam misi pesisir yang lebih banyak seperti patroli pantai atau serangan darat. Kemampuan untuk menembakkan rudal jarak jauh Tomahawk yang mampu terbang 900 mil laut dari lokasi yang lebih dekat ke pantai membuka kemungkinan target baru untuk kapal Angkatan Laut yang ingin menyerang target pedalaman yang sangat jauh yang kurang dapat diakses dari jarak yang lebih jauh. Atribut ini dikombinasikan dengan peperangan elektronik, cyber dan bahkan mungkin senjata laser,
dimaksudkan untuk memungkinkan semacam misi hibrida yang ditetapkan untuk kapal untuk memasukkan serangan darat, misi countermine, perang anti kapal selam serta over the horizon, teknologi rudal. Intinya, kapal ini cukup berat untuk mendukung dan beroperasi di lingkungan perang yang berat dan berkekuatan besar, namun juga lebih fleksibel daripada kapal perusak karena dapat bermanuver lebih dekat ke pantai dan menawarkan semacam opsi dua cabang menengah untuk komandan. Chris Osborne adalah editor pertahanan untuk kepentingan nasional. Osborne sebelumnya bertugas di Pentagon sebagai ahli berkualifikasi tinggi di kantor asisten sekretaris Angkatan Darat, akuisisi, logistik dan teknologi. Osborne juga bekerja sebagai jangkar dan spesialis militer on air di jaringan TV nasional. Dia telah muncul sebagai pakar militer tamu di Fox News, MSNBC, The Military Channel, dan The History Channel. Dia juga memiliki gelar master dalam sastra perbandingan dari Universitas Columbia. Artikel ini pertama kali muncul awal tahun ini.